Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Maamsi dari Syariah Saham. Seperti biasa di malam ini kita akan ngobrol, tentunya dengan menceritakan tentang hal-hal yang terjadi beberapa hari ini. Seperti biasa, saya sudah di rumah kalau sekarang. Kemarin kita live-nya dari sekolah, sekarang sudah di rumah, begitu ya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, nanti di sebelah kanan ya, kalau di YouTube sebelah kanan saya itu akan ada beberapa event yang akan diselenggarakan di akhir minggu ini. Insya Allah besok malam kita akan ngobrol bareng direkturnya Widodo Makmur Perkasa yang sedang akan IPO di akhir bulan ini. Kebetulan kita mendapat undangan dan juga kolaborasi dengan WMPP ini. Kita akan bahas segalanya tentang WMPP besok. Silakan kalau teman-teman yang tertarik bertanya tentang prospeknya, kinerjanya, kemudian IPO-nya tujuannya untuk apa, besok kita bisa simak di mini public expose namanya ya, public expose yang skala kecil lah gitu, karena kita ngobrolnya dengan komunitas. Jadi insya Allah saya besok bertindak sebagai moderator, jadi teman-teman silakan tanya apapun tentang WMPP besok ya. Termasuk dengan valuasinya juga mungkin, kalau dari kebetulan besok yang akan hadir itu CFO-nya kalau nggak salah ya, Chief Financial Officer dan Corporate Secretary-nya langsung dari perusahaan Widodo Makmur Perkasa. Sebagaimana diketahui, Widodo Makmur Perkasa itu adalah induk usaha dari Widodo Makmur Unggas atau WMUU. Yang tadi siang saya share juga, saya screenshot perkembangan harga sahamnya. Uh, Pertanyaan tadi ya ada dari Mas Sigit ya, bisa IPO nggak? Kalau nggak salah bisa ya. Kita cek aja langsung. Tapi apakah masih buka atau sudah tutup? Silakan nanti dicek ya masing-masing. WMPP ini yang WMPP ada nih book building ya, sudah masa book building. Kemudian nanti yang segera IPO itu adalah Depo, kemudian mungkin yang besar-besarnya ada Cimori ya. Cimori ini kemungkinan sekitar Desemberan kayaknya ya. Kemudian Adi Komuter Property juga. Jadi anak Adi Karya. Kemudian juga ada Cimori. Nah, itu yang pertama ya tentang WMPP. Yang kedua, hari Sabtunya insya Allah saya juga diundang di rangkaian acara Syariah Investment Week ya. Dulu kebetulan pas tahun 2019 saya mendapat kesempatan untuk sharing juga di acara SIW itu ya, Syariah Investment Week, dan ini adalah souvenirnya, ide Islamik ini souvenir SIW tahun 2019. Dan sebulan setelah itu saya diminta menulis buku tentang saham syariah yang akhirnya menjadi saham syariah kelas pemula. Jadi sebenarnya saham syariah kelas pemula itu berawalnya dari SIW ya, Syariah Investment Week. Maka di pendahuluannya pun saya pampangkan background presentasi waktu di Bursa Efek Indonesia itu. Jadi hari Sabtunya saya akan sharing di iPod Syariah dalam rangkaian Syariah Investment Week. Judulnya Fatama, Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management ala Syariah Saham, yang sering saya paparkan di berbagai event. Kemudian di malam harinya, malam minggu jam 9, mulai jam 9, kita diundang oleh Alin Wiratmaja. Beliau adalah penyiar atau broadcaster di CNBC ya, tapi beliau juga aktif sebagai YouTuber, juga sebagai influencer di saham syariah. Di saham maksud saya, bukan saham syariah. Dan kebetulan malam minggu ini kita akan diundang, kebetulan bertiga ya, saya, Kang Adi, dan Kang Evan, atau sering disingkat Trio Masa Depan ya, Trio Masa Depan, Mang Amsi, Septian, Adi, Evan. Nah, Trio Masa Depan ini diundang oleh Alin untuk IG live di channel di akunnya ya. Nanti jadi kita berempat ngobrolnya di situ. Itu malam minggu.
Terakhir hari Minggunya saya diundang di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya dalam rangka acara KSPM ya, kelompok studi pasar modal, dan saya akan partner dengan Ustadz Teguh atau Muhammad Bagus Teguh dari DSN MUI. Jadi sebenarnya di agenda di akhir minggu di weekend ini lumayan padat ya, ada 4 event dalam 3 hari gitu. Jumat 1 event, Sabtunya 2 event, dan Minggunya 1 event lagi. Jadi ada 4 event yang akan saya sharing di event tersebut. Jadi teman-teman silahkan boleh daftar dari sekarang ya. Jadi karena mohon maaf, di beberapa event itu sering dibatasi seatnya, dan kalau sudah sehari lagi sebelum ditutup biasanya sudah habis gitu seatnya. Jadi kalau mau daftar ya silakan dari sekarang gitu ya. Kalau di event-event silakan daftar dari sekarang. Oke, itu beberapa hal yang akan saya sharing di minggu ini. Berikutnya kita akan ngobrolin tentang perkembangan terbaru dari pasar tentunya ya. Pertama tadi misalnya indeksnya naik 0,12% ya. Untuk saham syariahnya khusus isinya turun 0,04% dan JI-nya turun 0,07% begitu. Nah, kita bisa cek juga beberapa saham yang sering disebut kemarin, ada ISSP, ada apalagi WMUU, FVNI, Budi, kemudian apalagi. Nah, teman-teman tinggal cek saja ya. Kalau ISSP kayaknya koreksi dulu karena sudah nembus 510 kalau tidak salah ya. Dan kalau teman-teman belinya dari 290 kan sudah lumayan tuh ya, sudah lumayan lah. Sudah lebih dari cukup kalau menurut saya gitu. Kemudian juga WMU juga kalau yang beli di 160 sekarang sudah 200 atau 190-an, itu juga sudah 20-an persen lebih ya. Kemudian juga FVNI itu mungkin yang belum naik, FVNI, Budi ya, karena memang belum rilis laporan keuangannya kalau yang dua itu, jadi mungkin harap-harap cemas ya. Kalau sudah muncul kemarin juga menyentuh harga tertingginya ya, 9.15 kalau tidak salah. Jadi intinya saham-saham yang kita pelajari memang saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, dalam artian fundamentalnya bisa kita pertanggungjawabkan ya, bukan saham yang abal-abal atau saham yang tidak ada landasannya gitu. Jadi yang terpenting kalau saya sih, selama fundamentalnya bagus, saya tidak pernah khawatir gitu ya. Masalah waktu ya nanti juga akan masalah kesabaran saja kan, seperti itu. Nah, kemudian ada yang bertanya, saham apa bang yang belum naik? Saya itu tidak bisa memperhatikan semua saham karena saya punya aktivitas lain ya. Saya bukan scalper, saya bukan day trader gitu. Saya tuh ya apa aja lah, saham itu istilahnya tergantung kemauan saya kapan gitu. Kalau misalnya saya sempat beli ya beli gitu. Kalau memang mau jual ya jual gitu. Kayak kemarin ISSP sudah 470 atau 480 ya saya jual sebagian karena udah lumayan untungnya. Kemudian saya sisihkan sebagian untuk beli saham yang belum naik. Katakanlah kita masukkan ke kemarin saya lupa, ke Budi atau ke FVNI misalnya yang belum naik, kita tambah gitu ya. Supaya harganya bisa dapat yang lebih murah lagi begitu. Dan ya cukup dengan kesabaran gitu ya. Kemudian juga kemarin ada yang bertanya ke saya tentang penghapusan kode broker. Saya jawabnya sederhana gitu. Saya selama ini beli saham itu tidak berdasarkan kode broker, tapi kode saham gitu. Adapun misalnya ada seseorang yang mengatakan kalau ditutupi kode brokernya kita nggak tahu dong siapa yang menjual dan siapa yang membeli. Saya tanya pada teman-teman semua sekarang, emang kita sekarang ini juga tahu siapa yang menjual dan membeli saham kita? Orangnya. Kan tidak ada yang tahu. Apakah saya menjualnya ke Kang Adi atau saya ke Kang Evan, kan saya nggak tahu. Yang kita tahu ya di akhir itu kan, oh yang menjualnya itu adalah dari penjual dari broker AB. Saya misalnya membeli dari broker CD gitu aja kan, nggak ada yang namanya perorangannya siapa, nggak ada gitu. Tidak ada. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita bicara akad ya, akad kita dengan sekuritas itu akad wakalah gitu, mewakilkan kita ke sekuritas untuk melakukan jual beli gitu. Jadi
kalau saya sih melihatnya polemik penghapusan kode broker itu sedikit pun kalau bagi saya tidak menjadi concern saya gitu. Kenapa? Karena saya pertama jarang lihat setiap hari ya. Kedua, saya bukan aliran tanda kutip apa namanya bandarmologi lah atau tap reading gitu. Saya nggak seperti itu. Saya bukan scalper kan. Jadi nggak ngaruh gitu mau ditutup atau enggak, ya nggak ngaruh gitu. Saya beli saham karena saya tahu misalnya saham tersebut layak dibeli gitu, baik secara fundamental maupun secara teknikalnya gitu. Terus ada orang yang bilang kalau gitu emang gimana dong ada bandar gini. Saya tidak, bahkan mungkin saya tidak memperhatikan itu. Yang belinya mau siapa, kayak mau asing kayak mau asing kayak mau lokal kayak nggak ngaruh bagi saya gitu. Karena saya bukan tipikal yang keluar apa beli pagi jual sore gitu ya. Maksudnya tidak terlalu signifikan bagi saya ada isu itu. Tapi kenapa ramai ya Pak? Saya yakin ada sebagian yang memang tanda kutip ya terganggu kalau itu tidak ada gitu. Ada yang terganggu misalnya layanannya, ada yang terganggu misalnya kebiasaannya, ya pasti ada perubahan seperti itu. Ya. Dan juga kan mereka juga kan sering mengkritik orang-orang seperti saya juga, karena apa fundamental udah nggak laku sekarang. Fundamental itu hanya ilmu yang diwariskan untuk apa istilahnya menjaga keberlangsungan hidup, ya sama-sama aja gitu. Kalau kode broker dihapus juga mungkin ada yang terganggu gitu apa kehidupannya. Maka kalau saya sih tidak pernah melihat orang lain gitu. Saya beli ya saya punya alasan gitu, dan saya kan masih teringat pepatahnya Warren Buffett atau siapa lah yang udah lama di pasar gitu ya. Belilah saham yang ketika belilah satu perusahaan atau saham perusahaan yang kalau kamu tidur yang kalau bursanya tutup selama 10 tahun kamu masih bisa tidur nyenyak. Seperti itu. Kenapa? Karena perusahaannya tetap jalan gitu. Sekarang kan ada satu mekanisme, misalnya bursa efek itu ada trading halt, misalnya berhenti lah selama 30 menit, 1 jam gitu. Ada kalau misalnya turunnya terus-terusan kan ada trading halt, ada suspensi dulu gitu istilahnya, tidak berlanjut pasarnya untuk menenangkan suasana gitu. Nah kalau kita punya saham yang bagus kemudian timingnya pas, kita nggak pernah khawatir gitu. Kenapa? Karena kalaupun delisting saham tersebut gitu, kita masih punya kepemilikan di perusahaan yang bagus. Kalau saya ya berpikirnya gitu. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi nanti setelah adanya penghapusan kode broker, terus terang bagi saya tidak berpengaruh sama sekali. Karena keputusan beli dan jual saya bukan karena si A beli atau si B jual gitu. Tapi karena parameternya jelas, misalnya oh sekarang saya beli karena masih undervalued dan saya akan jual ketika sudah price in. Kalau fundamental ngomongnya. Kalau teknikal misalnya saya beli ketika breakout dan saya jual nanti ketika breakdown. Sesimpel itu. Jadi saya tidak terlalu pusing dengan hal seperti itu. Dan sekali lagi ini masalah ya, saya juga sedang baca bukunya Mas Bekti Sutikna ya. Jadi ada beberapa kemiripan lah dalam masalah perjalanan hidup di pasar modalnya. Yang membedakannya mungkin kalau beliau memang fokus di pasar modal di saham gitu. Kalau saya sempat kemana-mana ya, sempat jualan obat lah, sempat jualan buah lah, sempat jualan bantu temen jualin pakaian. Seperti itu kalau saya. Jadi belum fokus di pasar modal, dan ternyata mungkin jalurnya berbeda. Ada orang yang bisa kaya dari pasar modal dengan transaksinya gitu ya. Kemudian ada orang yang bisa kaya dari pasar modal dengan trainingnya tentang saham. Ada orang yang bisa kaya dari pasar modal dengan berbagi ilmu dan yang lainnya. Nah ini karena malam Jumat cocok lah obrolnya seperti ini gitu. Tidak selamanya kebahagiaan itu ditakar dengan nominal gitu. Tidak selamanya kebahagiaan itu bisa kita takar dengan jumlah uang atau keberhasilan kita di satu lomba atau di satu pencapaian gitu. Tapi bagi saya sih kebahagiaan itu ketika kita bebas melakukan apapun, bebas memberi kapanpun, bebas berbagi kapan saja gitu. Dan disitulah kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Jadi saya itu di saham, jadi
saya seolah-olah kadang kalau ngobrolin di luar saham jadi bukan maam sih katanya. Padahal saya kan saham itu hanya secuil kehidupan saja gitu. Ada beberapa hal yang sebenarnya saya lebih suka ngobrolnya gitu dibanding hanya sekedar ngobrolin tentang saham aja. Karena bagi saya saham itu simulasi kehidupan ya. Kadang naik, kadang turun, kadang datar. Kadang harus sabar, kadang harus tegas, kadang harus disiplin. Itulah di saham. Di saham itu saya belajar hal-hal tersebut yang saya terapkan dalam kehidupan. Yang tidak saya temukan katakanlah di bidang lain seperti itu. Jadi intinya kalau kita bahas tentang saham, kita harus siap dengan risikonya. Kita harus siap dengan risikonya di balik keuntungannya. Kadang orang hanya siap dengan untungnya, tapi belum siap dengan ruginya. Di saham kita harus siap dengan dua-duanya. Maka yang paling penting bagi saya dari deretan FATMA tadi ya, fundamental analysis, technical analysis, money management. Maka money management itu yang lebih penting. Kenapa? Karena yang namanya fundamental kita bisa baca riset orang. Yang namanya teknikal kita bisa baca analisis orang, atau mau dipom-pom orang juga boleh kalau teknikal katakanlah seperti itu. Tapi ketika bicara uang kita, taruhannya atau bukan taruhannya tuh, penentuannya ada di money management. Nah ini orang yang kadang lupa. Orang lebih fokus pada pilih saham apa ya. Kalau nanya ke saya bisa beli saham apapun asal syariah. Mau yang blue chip, mau yang blue chip, mau yang second liner, mau yang third liner, saya bisa beli saham apapun. Kenapa? Karena saya punya money management sendiri gitu. Jadi yang terpenting bagi saya, saham itu kan ada harganya. Dan harganya itu yang menjadi patokan money management. Dan saya sering contohkan ini ya. Misalnya beli Sido Muncul nih. Beli Sido Muncul ya. Sido Muncul itu punya support resistance. Itu biasanya 700-an. Resistennya di 865 atau 890. Di situ-situ saja. Nah kalau jebol, kalau di area 700-an beli. Kalau di 900-an jual dulu gitu. Kecuali kalau nembus 950, 920 beda cerita tuh. Akan ada lagi harga baru di situ. Nah, kalau misalnya kita memanfaatkan amplitudonya aja dari 700 ke 900 itu kan 200. 200 dibagi 700 itu hampir 30%. 30% dalam setahun itu setara dengan 6 tahun deposito. Saya selalu membayangkannya itu supaya kita terus bersyukur ya, teman-teman. Karena teman-teman ini mungkin ada yang baru investasi di tahun 2020 yang sudah terbiasa dengan istilah multi-bagger. Ratusan persen, cuan ratusan persen, bisa arah setiap hari. Karena saya pernah mengalami masa-masa dari yang satu lotnya 500 lembar, kemudian kenaikannya pun susah gitu. Sampai sekarang tiba muncul saat-saatnya kenaikannya itu bisa cepat, 20%, 25% per hari seperti itu. Ya santai aja gitu ya. Yang penting pakai money management aja. Jadi kalau tadi beli misalnya Sido Muncul ya. Sido Muncul beli di 700 nih. Siap ruginya di berapa? Di 680. Berarti kita punya 20 rupiah yang kita resikokan di saham tersebut. Terus kita takar. Siap ruginya berapa perak? 100 ribu, sejuta, 10 juta, 100 juta. Itu terserah teman-teman. Nah risiko itulah yang akhirnya ditukar, atau risiko itulah yang akhirnya dikonversi menjadi jumlah lot. Jumlah lot itu ya. Jadi intinya risikonya sudah kita siapkan dari awal, dan menurut saya menakar risiko atau mengantisipasi risiko itu jauh lebih penting daripada merealisasikan keuntungannya.